Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, menjadi manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu saja hal yang paling membahagiakan bagi seluruh umat Islam. Bagaimana tidak, segala kemuliaan tentu Allah berikan kepada manusia-manusia pilihannya ini. Tidak hanya kemuliaan saat berada di dunia, namun juga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih siapa saja yang dikehendakinya untuk dijadikan sebagai kekasih dan hamba pilihan. Tidak hanya berasal dari golongan para nabi dan rasul, manusia pilihan Allah juga ada yang dari golongan manusia biasa. Ternyata di antara miliaran ataupun triliunan manusia di muka bumi ini, ada dua sosok manusia dan dua keluarga yang sudah dipilih Allah sebagai generasi terbaik dimulai dari zaman Nabi Adam dahulu kala. Siapa sajakah mereka? Berikut informasi selengkapnya. 1. Nabi Adam. Manusia pertama yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai generasi terbaik di alam semesta adalah Nabi Adam. Bagaimana tidak? Beliaulah manusia pertama yang menjadi bapak dari seluruh manusia yang ada di muka bumi. Nabi Adam dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi nabi pertama dengan didampingi oleh istrinya yang bernama Hawa. Tidak hanya itu, Allah juga telah memilih beliau untuk dijadikan sebagai khalifah di bumi ini dengan limpahan pengetahuan mengenai makhluk ciptaan Allah lainnya. Selain itu, ia juga diberikan keutamaan atas malaikat dan golongan jin. Diturunkannya Nabi Adam dan istrinya ke bumi juga bukan tanpa alasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas memberikan banyak kebaikan untuk menjadi bekal bagi kelangsungan hidup manusia bahkan hingga akhir zaman kelak. 2. Nabi Nuh. Selain Nabi Adam, ternyata Allah juga memilih Nabi Nuh sebagai manusia pilihannya. Beliau merupakan Rasul pertama utusan Allah setelah wafatnya Nabi Adam ratusan tahun sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Nuh untuk kembali memurnikan tauhid umat manusia. Beliau senantiasa melakukan dakwah siang dan malam baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Ada banyak cara yang dilakukan agar manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, ternyata banyak di antara kaumnya yang justru berpaling tanpa terkecuali istri dan anaknya. Maka Allah membinasakan seluruh kaum kafir tersebut dan hanya menyelamatkan Nabi Nuh dan para pengikutnya yang berada di dalam bahtera. Nuh adalah salah satu teladan terbaik dalam dakwah. Tak akan surut walau selangkah, tak akan henti walau sejenak. 3. Keluarga Nabi Ibrahim. Selain individu, ternyata Allah juga ada memilih keluarga yang menjadi generasi terbaik. Pertama ialah keluarga Nabi Ibrahim. Beliau merupakan ayah dari Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dari kedua keturunan Nabi tersebut lahirlah Nabi akhir zaman yang menjadi suri tauladan kaum muslimin hingga akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah. Betapa mulianya Ibrahim dan Muhammad. Nama keduanya sering disandingkan dengan nama Allah Ta'ala yang amat mulia. 4. Keluarga Imran. Terakhir ialah keluarga dari Imran. Beliau bukanlah berasal dari golongan Nabi ataupun Rasul. Imran sendiri merupakan orang soleh ayah dari Siti Maryam. Maryam sendiri adalah wanita penghulu surga yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melahirkan anak bernama Isa tanpa melakukan proses persetubuhan dengan lelaki. Nabi Isa akan turun ketika datangnya akhir zaman untuk mengalahkan Dajjal. Beliau merupakan Nabi yang mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang beriman, demikianlah informasi mengenai dua orang dan dua keluarga yang dipilih Allah menjadi generasi terbaik di muka bumi ini. Semoga kita semua bisa meneladani kepatuhan dan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman,
Ketika Rasulullah SAW berisra mi'raj tercium aroma sangat harum. Penasaran, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Harum apakah itu wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Itu adalah wangi dari kuburan seorang perempuan solehah bernama Masyitoh dan anak-anaknya." Kisah perempuan yang memegang teguh kebenaran dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini diriwayatkan dalam hadis Ibnu Abbas. Siapa Masyitoh, perempuan soleh yang dimaksud malaikat Jibril itu? Ia hidup di zaman Fir'aun, si raja kejam yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Di sekitar Fir'aun ternyata ada beberapa orang dekat yang diam-diam beriman kepada Allah dan Nabi Musa alaihissalam. Mereka mengikuti tuntunan kitab Taurat. Orang-orang terdekat itu adalah Aisyah, yaitu istri dari Fir'aun, dan Masyitoh yang mengurus anak Fir'aun. Seorang lagi bernama Hazakil, ia adalah pembuat peti tempat Musa balita ditaruh untuk kemudian dihanyutkan di sungai. Di istana, Hazakil menjadi orang kepercayaan Fir'aun. Ia menikah dengan Masyitoh. Suatu hari terjadi perdebatan sengit antara Fir'aun dan Hazakil. Fir'aun menjatuhkan hukuman mati kepada ahli sihir yang menyatakan beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Keputusan tersebut ditentang keras oleh Hazakil. Sikap tersebut membuat Fir'aun curiga. Jangan-jangan Hazakil selama ini beriman pula kepada Nabi Musa alaihissalam. Atas sikap Hazakil itu, Fir'aun mengganjarnya dengan hukuman mati. Hal itu tak membuat Hazakil takut. Ia tetap yakin Tuhan yang diimaninya tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami Masyitoh ini ditemukan meninggal dalam kondisi mengenaskan. Tangannya terikat di pohon kurma. Tubuhnya penuh dengan tusukan anak panah. Masyitoh sangat sedih melihat kondisi suaminya. Namun ia bersabar dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berkeluh kesah ke istri Fir'aun, yaitu Aisyah. Aisyah pun memberikan nasihat kepada Masyitoh agar sabar bersama anak-anaknya. Namun ia bisa membaca isyarat dari Masyitoh yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir nasihat, Aisyah mengatakan bahwa selama ini dia juga beriman kepada Allah, tapi menyembunyikan di hadapan suaminya. Sepeninggal suaminya, seperti biasa Masyitoh menjalankan tugasnya sebagai perias putri Fir'aun. Ada kisah sepele, tapi berdampak besar. Gara-gara sisir yang terjatuh, akhirnya terungkap jati diri Masyitoh. Saat itu Masyitoh sedang menyisir rambut anak Fir'aun. Tiba-tiba sisir dalam genggamannya terjatuh. Ketika mengambil lagi sisir tersebut, bibirnya refleks mengucapkan Bismillah. Ucapan itu membuat anak Fir'aun terkejut. "Apakah ucapan yang kamu maksud adalah bapakku?" tanya anak Fir'aun. Masyitoh dengan jujur mengatakan bahwa maksud kata itu ialah Tuhan sesungguhnya, bukan ditujukan untuk Fir'aun, yaitu Robku, juga Rob ayahmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tiada Tuhan selain Allah, katanya. Jawab itu membuat anak Fir'aun tersinggung. Berarti ada Tuhan lain kecuali bapaknya. Anak Fir'aun itu mengancam melamporkan keyakinan Masyitoh tersebut kepada bapaknya. Masyitoh tidak gentar, karena ia yakin Allah adalah Tuhan yang sebenarnya, bukan Fir'aun. Laporan anaknya membuat Fir'aun murka. Ia tidak menyangka pengasuh anaknya adalah pengikut Nabi Musa. Masyitoh dipanggil lalu ditanya oleh Fir'aun, "Apakah benar apa yang disampaikan anakku? Siapakah Tuhan yang engkau sembah selama ini?" Masyitoh tidak mengelak tuduhan itu. Dengan tegas dia mengatakan, "Betul Raja, bahwa tiada Tuhan selain Allah, sesungguhnya yang menguasai alam dan isinya." Jawaban itu membuat Fir'aun semakin marah. Ia memerintahkan para pengawal menyiapkan minyak mendidih di dalam tembaga besar. Wadah panas itu untuk menggodok Masyitoh beserta anak-anaknya. Pemandangan itu disaksikan masyarakat luas. Sebelum dimasukkan ke minyak panas, Masyitoh diberikan kesempatan sekali lagi untuk memilih. Dia dan dua anaknya selamat jika mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Sebaliknya, nyawanya terancam jika dia tidak mau mengakui ketuhanan Fir'aun. Masyitoh tidak gentar terhadap ancaman Fir'aun. Ia tetap yakin Tuhan yang sesungguhnya hanyalah Allah, bukan Fir'aun, raja yang zalim. Pendirian Masyitoh semakin mempermalukan Fir'aun. Raja kejam itu memerintahkan pengawal segera melemparkan Masyitoh bersama anak-anaknya ke dalam minyak mendidih.
Kisah ini disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Fir'aun memerintahkan melemparkan anak Masitoh satu persatu di hadapan ibunya, hingga yang terakhir bayi yang sedang menyusu dalam pelukan Masitoh. Ibu mana yang tega menyaksikan satu persatu anaknya tergerus minyak panas. Ketika giliran bayi terakhir akan dimasukkan tembaga panas, Masitoh sempat ragu. Kekuasaan Allah menciptakan bayi itu tiba-tiba bisa bicara. "Jangan takut wahai ibuku, karena kematian tidak akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pintu surga akan terbuka menanti kedatangan kita." Riwayat lain, bayi Masitoh meyakinkan ibunya, "Sabarlah wahai ibuku, sesungguhnya kita dalam pihak yang benar. Wahai ibu, masuklah, karena sesungguhnya siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat." Hadis riwayat Ahmad. Kekuatan anaknya membuat keraguan Masitoh hilang. Dengan yakin dan ikhlas kepada Allah, Masitoh membaca, "Bismillahirrahmanirrahim, wallahu akbar." Masitoh dan bayinya terjun ke minyak mendidih. Ajaib, begitu minyak panas menggerus raga orang-orang istiqomah itu, tercium wangi yang sangat harum dari dalam kuali. Allah telah membuktikan kepada hambanya yang istiqomah. Ketika Masitoh dan anak-anak dilempar satu persatu ke minyak yang panas, Allah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka, sehingga mereka tidak merasakan panasnya minyak yang mendidih. Tulang belulang Masitoh bersama anak-anaknya dikubur di suatu tempat, hingga mengeluarkan wangi yang sangat harum. Aroma itu tercium oleh Rasulullah SAW ketika perjalanan Isra Mi'raj. "Itulah kuburan Masitoh bersama anak-anaknya," kata malaikat Jibril. Subhanallah. Sahabat yang beriman, itulah kisah Masitoh yang istiqomah dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua mempunyai keistiqomahan dalam hal beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.